Hai pemirsa Love Channel, apa kabar? Puji Tuhan, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kita harus tahu bahwa untuk menjaga kesehatan itu dipengaruhi oleh kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari juga. Kebiasaan kita sehari-hari menentukan bagaimana taraf kesehatan kita. Termasuk cara kita makan, kita tidur, dan juga satu hal yang membuat mungkin kita tabu atau malu ngomonginnya, yaitu mengenai free sex. Sex education ini penting sekali karena free sex ini bisa mengakibatkan banyak risiko dampak kesehatan. Kali ini kita bersama dengan tamu dari Shalom Doc ini, Dr. Caroline Tirta-Jasa, dokter spesialis obgyn konsultan yang merupakan pakar hormonal, fertility, dan juga bedah laparoskopi. Dokter Caroline, apa kabar? Baik, Dokter Puji Vito. Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dokter Caroline, kita akan bahas mengenai hal yang mungkin orang di luar takut bicaranya, karena Ya. takut nggak sopan katanya. Padahal kita bicara mengenai kesehatan nih kan, ini mengenai free sex atau seks bebas. Nah, ini bagi banyak orang, mereka mungkin juga bingung menjelaskan kepada anak-anak muda. Cenderung mungkin bilang jangan, pokoknya jangan. Tapi kan kita harus tahu juga bahwa mereka ini orang-orang yang mungkin sudah punya pemikiran, dan kita harus kasih tahu apa sih sebenarnya dari sisi kesehatan, medicalnya apa yang menjadi risiko apabila mereka melakukan free sex. Jadi free sex ini resiko yang pertama itu kerusakan organ reproduksi, ya. Karena biasanya paling ditakutkan itu sexually transmitted disease. Nah, sexually transmitted disease ini seperti penyakit-penyakit gonore, infeksi chlamydia, ya sifilis, atau herpes genital. Itu tuh merusak organ reproduksi. Karena biasanya umumnya pada perempuan terjadinya kerusakan pada organ reproduksi itu dimulai dari ascending infection namanya. Jadi infeksi itu naik, mulainya dari bibir kemaluan misalnya. Bibir kemaluan tidak dijaga, infeksi naik tuh ke arah vagina. Jadi vaginitis. Nah, vaginitis dibiarkan karena biasanya nggak aware kan, dianggapnya keputihan biasa aja. Nah, naik ke arah mulut rahim, cervicitis namanya. Dari mulut rahim dia masuk ke rongga dalam rahim, endometritis jadinya. Dari rongga dalam rahim masuk saluran telur. Nah, saluran telur ini adalah tempat transport antara sperma dengan sel telur, terjadinya pembuahan, fertilisasi juga di saluran telur ini. Saluran telur ini kan ukurannya itu diameternya cuma 1 mili. Bayangkan lubang 1 mili kalau sampai kena infeksi biasanya rata-rata akan mampet. Kalau udah mampet yang jelas pembuahan alami udah nggak bisa lagi. Nah, setelah infeksi masuk ke saluran telur, yang berikutnya adalah spill ke rongga panggul. Jadinya pelvic inflammatory disease, ya PID. Yang bentuk paling parahnya adalah tubo ovarial abscess ya. Kondisi di mana terbentuk kantong nanah di ovarium dan saluran telur. Nah, dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita terpaksa harus angkat jadinya. Angkat saluran telurnya dan angkat ovariumnya. Karena sudah ibaratnya sudah hancur-hancuran ya. Kalau terkena infeksi yang parah, perlengketannya juga biasanya sangat hebat. Nah, akibatnya ujung-ujungnya susah hamil. Jadi mau hamil yang berikutnya udah nggak bisa lagi. Karena semuanya sudah rusak. Dan kerusakan ini biasanya rata-rata permanen ya. Tidak bisa pulih. Dikasih antibiotik, infeksinya bisa hilang. Ya, bakterinya bisa mati gitu ya. Tetapi dampak kerusakan yang diakibatkan pada organ reproduksi ini biasanya permanen. Saluran telur yang sudah mampet nggak bisa dibuka lagi. Dinding dalam rahim yang sudah cedera dia biasanya gundul tuh lapisannya, ya tidak baik lagi untuk tempat implantasi. Apalagi kalau sampai tuba dan ovarium diangkat, nggak bisa balik lagi. Berarti sudah berkurang cadangan sel telurnya. Nah, ini memang hal yang mungkin banyak orang yang belum tahu ya, karena mereka pikir itu kan katanya orang aja. Paling mereka pikir ya paling juga punya anak di luar nikah gitu kan. Nah, mereka nggak tahu bahwa ada konsekuensi yang berhubungan sama medis dan ini bisa menjadi hal permanen dan terjadi kerusakan. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai kerusakan lebih lanjut ya, banyak orang yang bilang kan ya walaupun free sex atau seks bebas tapi kan bersih. Bersih kok gitu kan, itu rayuan yang paling sering gitu. Sehingga membuat orang tergoda ya. Nah, sekarang kalau dibilang bersih, itu tadi udah dibantah tuh banyak risikonya. Apakah benar dengan dibersihkan aja lalu lantas bisa terhindar dari penyakit-penyakit tadi itu? Dibersihkan dengan dicuci gitu ya maksudnya ya. Tapi kan nggak selalu. Di luarnya bersih tapi dalamnya kan kita nggak tahu. Ya banyak kuman-kuman yang penyakit-penyakit untuk sexually transmitted disease ini itu terkandung dalam cairan mani juga. Cairan mani itu kan hanya keluar kalau stimulasi seksual sudah dimulai. Ya, contoh deh mandi bersih di luar gitu ya, penis skrotum bersih. Tapi kan begitu cairan mani keluar yang berisi kumannya bisa menulari, contagious kan dia ke pihak perempuannya juga. Atau sebaliknya, pihak perempuan yang sudah ada penyakit duluan berhubungan, para prianya juga kena gitu. Jadi pingpong infection kita bilangnya ya, bisa dari satu ke yang lainnya, ke pasangan seksual. Itu yang membuat infeksi ini kadang-kadang agak sulit diberantasnya ya, kecuali stop tuh. Free sex yang tidak aman itu kita stop. Ada tuh service yang sampai
orang tuh saya bilangnya servis karena mereka bilang ini layanan ya, dan itu mereka istilah mereka demikian. Sampai katanya bisa digurah lah, bisa katanya oh ini dicuci dulu katanya, biar katanya bersih, ini baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Iya. Nah ini fakta atau mitos bahwa ini ternyata bisa menghilangkan risiko. Oke, jadi itu mitos ya, itu mitos. Jadi tidak benar gurah vagina itu akan mencuci vagina secara keseluruhan, jadi steril gitu. Itu nggak benar sama sekali, ya. Karena contohnya ya infeksi human papillomavirus, ya HPV infection ini kan menyebabkan kanker mulut rahim. Ya, mau digurah kayak apapun tidak akan menghilangkan HPV-nya ini. Ya, jadi itu sangat tidak benar, mitos. Nah, tadi mengenai hal-hal yang mungkin terjadi kerusakan organ akibat dari seks bebas ya. Ini seberapa sering atau juga seberapa besar sih risikonya orang seperti itu? Karena ada orang yang bilang, ah cuma sekali-sekali gitu. Jadi dia bilang, ah kan nggak sering. Padahal seringnya pun kita nggak tahu nih frekuensinya seberapa kan. Nah ini mungkin dokter perlu jelaskan juga kepada pemirsa ini bahwa dia mengerti bahwa ada celah sedikit pun ketika ada infeksi sebenarnya bisa masuk kan? Iya, betul. Jadi bukan masalah sering atau tidaknya sebetulnya. Tapi apakah paparan itu terjadi atau tidak? Seperti HPV infection ya. HPV infection itu dimulai saat perempuan ini terpapar lewat hubungan suami istri ya, sebetulnya hubungan seksual ya. Bisa infeksi HPV ini hinggap di mulut rahimnya. Meskipun sudah bercerai ya, tidak melakukan hubungan lagi dalam waktu lama, infeksi yang sekali terjadi itu sudah berdampak ke mulut rahimnya. HPV infection itu kan perjalanannya kan bisa 10 tahun, mulai dari infeksi HPV sampai menjadi kanker mulut rahim. Ya, jadi nggak benar tuh kalau misalnya perempuannya bilang, oh saya kan udah divorce, saya udah tidak melakukan hubungan suami istri lagi. Jadi nggak mungkin lah saya kena kanker mulut rahim. Jadi sebetulnya saya nggak perlu pap smear lagi. Itu salah banget. Ya, jadi sekali dimulai, sekali terpapar kumannya, perjalanannya itu terus terbawa, terus berlanjut. Jadi tetap harus check up kandungan itu tetap. Nah ini secara medikal banyak orang yang mungkin tidak menyadari bahaya atau kerusakan organ yang diakibatkan dari perilaku free sex ini ya. Iya, Nah betul. kalau kita bicara lebih panjang lagi ya, misalkan kalau orang bilang bahwa free sex ini sebenarnya kan katanya di luar negeri juga nggak apa-apa tuh gitu kan. Nah ini kita nggak bicara soal budaya tersebut, tapi di luar negeri apakah memang ada juga peningkatan kasus tersebut? Berarti sama aja dong berarti kan? Iya, sama aja. Ya kan? Sebetulnya sama aja. Cuma kan mungkin tidak pernah diekspos atau Iya. publikasinya nggak ada ya Iya. yang ke arah sana. Tapi Nah, sama aja. Nah, artinya bahwa ketika orang melakukan free sex ini kan sebenarnya kan dia mengekspos dirinya atau menaruh dirinya dalam risiko terjadi penyakit yang bisa dicegah tuh. Iya, betul. Tapi memang ya siapapun yang melakukan ya, screening rutin, check up rutin organ reproduksi itu perlu dilakukan ya. Baik dari pihak istri, dari pihak perempuan maupun laki-lakinya. Ya jadi pasangan ini harus sama-sama menjaga kesehatan organ reproduksinya supaya tidak terjadi pingpong infection tadi. Jangan dari dia menular ke pasangannya atau dari sebaliknya gitu. Itu pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi masing-masing. Sebagai seorang dokter kebenaran dan kandungan nih, dokter pandangan medisnya, perlu nggak sih kita kepo gitu ya, tanya kepada pasangan yang akan menikah atau mungkin baru berpacaran gitu. Kamu pernah nanya nggak pasanganmu gimana? Kalau menurut saya sih perlu ya. Atau kita perlu tahu dong latar belakangnya kan gitu kan? Meskipun agak sulit ya, kadang-kadang kan ditutupi biasanya. Masa lalu yang kelam kan biasanya ditutupi. Jadi itu pentingnya, tadi sekali lagi karena kita toh nggak tahu atau mungkin belum sempat nanya ketika masih belum dalam status yang seharusnya melakukan hubungan suami istri, jangan melakukan hubungan suami istri misalnya, itu merupakan salah satu tindakan pencegahan sebenarnya ya secara medis ya. Ya kan kita nggak tahu kan dia gimana kan. Iya, betul. Nanti mungkin lama-lama baru kenal ya kan, apalagi kalau yang sekarang ada juga yang istilahnya kan one night stand gitu misalnya kan. Atau mungkin dia baru kenal atau mungkin nggak sengaja karena ya terbawa oleh suasana kan. Lalu mereka ya besoknya udah nggak kenal lagi, mungkin nggak temenan lagi tapi just for one night katanya gitu. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya secara medis memang kita menghindari itu karena kita mencegah terjadinya penyakit menular yang bisa dikapir oleh hubungan seksual. Iya, betul. Nah ini memang kadang-kadang memberitahu kepada generasi yang lebih muda atau mungkin ya bukan generasi lebih muda malah ya, generasi yang lebih mungkin yang lebih punya jadi maturitas udah dewasa lah, kita udah tahu mestinya, mungkin nggak gampang juga ya. Iya, agak sulit ya mengedukasi orang yang udah lebih tua, rasa berpengalaman soalnya. Nah sekarang yang lebih muda dulu coba, gimana caranya kita memberikan sex education? Sex education itu diperlukan sebetulnya pada remaja-remaja yang dia sudah masuk usia pubertas ya. Ini kan dari anak peralihan ke remaja itu masih belum tahu apa-apa ibaratnya ya.
Anak perempuan harus dikasih tahu, diedukasi bagaimana menstruasi itu akan terjadi. Jadi nggak kaget kalau suatu ketika dia lihat darah di celana dalam misalnya. Ya nggak shock, nggak kaget, nggak jerat-jerit manggil mamanya gitu. Dia udah tahu itu. Dan resiko segala macam yang diakibatkan dari proses pubertas ini. Jadi yang pertama yang harus diberikan adalah anatomi organ reproduksi. Ya baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Mereka harus paham bagian-bagiannya, fungsinya apa ya. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah untuk pengetahuan pubertas ya, apa yang akan mereka alami saat pubertas. Jadi nggak kaget anak-anak ini ketika masuk usia pubertas, perubahan bentuk fisik ya, perubahan yang lain-lainnya terutama kalau anak perempuan itu kan menstruasi ya. Nah itu mereka harus tahu supaya nggak kaget dan siap untuk menghadapinya, baik secara mental maupun fisiknya ya. Dan setelah itu juga harus diajarkan tentang bagaimana pembuahan itu terjadi, bagaimana kehamilan itu bisa terjadi. Jadi usia pubertas sudah tercapai, kalau mereka melakukan hubungan suami istri, itu akan terjadi tuh, kehamilan bisa terjadi. Dan di usia mereka kan, ya kehamilan itu sedapat mungkin kita hindari, karena bukan usia yang matur untuk bisa terjadinya kehamilan. Dan dampak yang diakibatkan dari kehamilan usia dini juga banyak banget tuh, kita bisa bicara secara khusus tuh, perkawinan usia dini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara bahwa nih sex education sejak dini diberikan, kadang kan orang takut atau mungkin nggak tahu gimana cara jelasinnya ya. Iya. Padahal sebenarnya mungkin bagi anak perempuan pada khusus tadi kita bicarakan bahwa ada mungkin kenakalan remaja dalam tanda kutip tapi malah mengakibatkan kehamilan dini dan itu ternyata memang dampaknya untuk kesehatan itu sangat panjang ternyata Iya, jadinya kan. betul, Nah, apalagi kalau usia masih muda sekali kan. Jadi karena itu kita dari dini sejak awal kita memberitahukan apa saja sih yang mungkin terjadi dan mungkin pengenalan terhadap alat-alat atau mungkin apa yang kita bilang dia punya badan sendiri itu mesti tahu ya Iya. hormonal proses kehamilan itu gimana ya kesehatan reproduksinya genitalnya gimana ya gitu ya. Iya. Nah, Jadi memang anak-anak remaja ini harus kita edukasi betul ya Dokter Vito, supaya mereka paham betul organ reproduksinya, fungsinya masing-masing dan bagaimana kehamilan itu terjadi sekali lagi. Harus sadar penuh ketika sperma dengan sel telur bertemu saat hubungan itu terjadi, itu bisa saja terjadi kehamilan ya. Jadi mereka bisa mencegahnya ya, jangan sampai hal itu terjadi. Karena kalau hal itu sudah terjadi, dampak yang berikutnya kan bisa panjang tuh. Urusan keluarga ikut, masa depan mereka juga terancam, dan perkawinan usia dini mengakibatkan kehamilan usia dini. Kehamilan usia dini itu kan jadi postur remaja itu kan panggulnya masih relatif sempit. Jadi rata-rata kalaupun dia hamil CPD pasti akan terjadi cephalopelvic disproportion namanya. Jadi biasa jarang tuh kalau kehamilan remaja dia bisa lahir normal itu jarang banget. Karena rata-rata ukuran panggul juga masih lebih sempit. Kemudian nutrisi juga anak-anak zaman now itu lebih suka makan rujak sama bakso. Nggak peduli makanan sehat. Sedangkan kalau dia dalam kondisi hamil perlu diperhatikan juga nutrisi untuk janinnya. Karena itu banyak juga kejadian BBLR ya, berat badan lahir rendah pada bayi-bayi yang dilahirkan dari remaja yang hamil ini. Itu tentunya dampaknya panjang banget loh, mulai dari kejadian stunting ya, dan berpengaruh kepada generasi-generasi berikutnya. Ya kalau sudah terjadi stunting, masa depannya kan juga sudah tidak baik lagi ya, tidak cerah lagi. ya BBLR dan stunting juga pengaruh pada risiko penyakit jantung dan kardiovaskular sih. Nah, Itu yang sering kita hadapin, kita nggak tahu dari lahir sebenarnya sudah bisa kita cegah. iya. Nah kita akan bahas lagi di segmen berikutnya ini mengenai apa sih dampaknya secara kesehatan dan juga secara umum apa aja yang mungkin bisa menjadi pencegahan atau bagaimana cara kita mencegah dan memberikan sex education pada anak sejak dini. Nah pemirsa, berikutnya kita akan bahas bagaimana cara kita menyikapi atau kita bisa mencegah atau menghimbau mengenai sex education dan tentunya kita mencegah dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat dari free sex. Tetap di episode Shalom Dok. Nah pemirsa Shalom Dok, kita kembali dalam live channel. Kali ini kita akan bicara mengenai tadi sex education dan juga free sex ya. Nah sekarang kita menyikapinya bagaimana nih kalau misalkan ada mungkin remaja yang belum tahu ya, atau mungkin orang tua yang bingung menjelaskan kepada anaknya atau ponakannya mungkin ini mengenai tadi dampak free sex. Kalau memang misalkan dia punya pendirian, kan sekarang bebas nih. Tahu tadi alasannya bersih kok gitu. Sebenarnya gimana caranya yang paling baik atau umur berapa sih sebenarnya dia bisa mengerti mengenai seks ini? Usia pubertas. Usia pubertas remaja kita kan makin dini sekarang, bergeser. Dulu anak-anak perempuan itu menstruasi mulai umur 13 tahun. Sekarang bergeser ke makin dini ya, ada yang 10 tahun, bahkan 9 tahun itu sudah mengalami menstruasi. Jadi ketika pasangan ini menikah, para orang tua ini menikah, ya mereka tuh sudah harus paham betul kalau mereka
harus mendidik anak-anak yang dilahirkan, termasuk sex education ini. Jangan sampai anak-anak mereka salah arah. Jadi itu sebetulnya sex education ini bagian dari tanggung jawab masyarakat dan juga orang tuanya sebetulnya. Jadi para orang tua itu tidak boleh tidak tahu bagaimana cara mendidik anaknya tentang sex education. Mereka sendiri harus memperkaya diri ya, kalau nggak tahu ya harus cari tahu. Ya karena anak-anak mereka juga bergantung pada mereka sendiri untuk pendidikannya. Ya jangan sampai anak-anak salah arah dan berakibat merugikan untuk semuanya juga. Gitu. Ya. Zaman dulu kan orang mungkin pikirnya bahwa kalau misalkan terjadi mungkin ya anggaplah free sex ya, orang pasti akan menjudge atau mungkin cenderung memarahi sehingga anak jadi takut kan. Iya, Akhirnya ya anak takut, dia mungkin menyembunyikan dan akhirnya kesalahpahaman ini terjadi terus-terus kan. Karena membahas aja malas gitu kan, karena Iya, mikir aduh betul. ini kayaknya malas ya dibahas soal ini ya gitu. Menurut dokter gimana caranya men-start pembicaraan mengenai ini gitu? Iya. Jadi sebetulnya anak zaman sekarang itu nggak ada lagi yang betah diomel-omelin sama orang tuanya atau dikuliahin ya. Jadi kita selalu harus memakai sistem pendekatan dari teman ke teman gitu ya. Jadi orang tua tidak menempatkan diri sebagai orang tua tetapi sebagai teman untuk mereka. Jadi bukan diomelin tapi diajak diskusi sebetulnya, ngobrol gitu ya, dengan gambar-gambar ya, dengan diawali dengan cerita mungkin ya, tergantung tipe anaknya juga tentunya ya. Jadi saya rasa ya memang menjadi orang tua itu nggak ada bukunya ya. Setiap orang tuh harus belajar untuk menjadi orang tua yang baik, dan pendidikan anak-anak itu ada tanggung jawab orang tuanya juga. Jadi harus bisa. Nah ini katanya kalau nggak bisa ya harus baca atau Iya. harus tanya ya. Betul. Dan kadang-kadang untuk belajar pun ini mungkin butuh effort juga. Karena kadang-kadang orang tua sendiri mungkin nggak mengerti sebenarnya. Iya. Ya kan, betul. yang penting begitu aja, tapi menjelaskannya itu kan ya kita harus tahu mungkin dasar-dasarnya ya, seenggak-enggaknya ya. Iya, Nah, dasar-dasarnya harus. Dokter, ini ada mungkin implikasi yang mungkin pemirsa juga sudah tahu atau sudah paham bahwa mungkin terjadi kehamilan di luar nikah. Iya. Kalau misalkan terjadi free sex. Nah sebenarnya tadi kan dokter udah singgung dampaknya sebenarnya bakal panjang dan luas ya. Iya. Sehingga banyak orang yang mungkin walaupun nggak tahu dampaknya ya mereka hanya mau meng-cut aja gitu. Jadi mereka lakukan aborsi. Nah aborsi sendiri ini secara kesehatan, secara medis ini bahayanya apa sebenarnya? Jadi aborsi itu kan mengevakuasi jaringan di rongga dalam rahim keluar, ya. Itu sebetulnya prosedur yang invasif, ya. Invasif dalam arti mudah sekali akan terjadi infeksi kalau prosedur ini tidak dilakukan dengan benar dan tidak oleh tenaga profesional tentunya. Jadi aborsi yang dilakukan tidak dengan tenaga profesional tentunya akan berdampak panjang tuh. Yang pertama infeksi itu bisa masuk ke rongga dalam rahim. Infeksi yang terjadi di rongga dalam rahim tentunya bisa mengakibatkan perlengketan. Jadi rongga dalam rahim itu rapat, ketutup, ya. Bisa terjadi amenore atau tidak terjadi menstruasi lagi karena rongga dalam rahim itu kan dilapisi oleh selaput mukosa endometrium ya. Nah endometrium ini akan nggak bisa tumbuh lagi dia, rontok yang kita sebut Asherman syndrome. Ya, jadi perlengketan intrauterin yang mengakibatkan endometrium tidak bisa tumbuh sehingga tidak terjadi darah menstruasi yang bisa keluar. Akibat jangka panjangnya infertilitas, udah nggak bisa hamil lagi, sulit hamil jadinya. Nah sebagai dokter obstin, dokter kebidanan kandungan, ini secara dampak kesehatan ya, aborsi ini ada indikasi medisnya pastinya. Iya. Nah terkait dengan yang kita bicarakan konteks free sex ini, apa sih advice-nya dokter? Jadi aborsi yang ada indikasi medisnya itu yang pertama abortus terapeutik. Terapeutik itu misalnya ada kondisi kesehatan yang mengharuskan si ibu ini tidak boleh hamil. Ya meski misalnya penyakit jantung stadium 3-4 ya, kelainan katup jantung misalnya. Di mana dia tidak boleh hamil, terjadi kehamilan ya, terpaksa untuk menyelamatkan nyawa ibu ya, karena kalau kehamilan ini berlanjut akan membahayakan nyawa ibunya, kita lakukan abortus, diterminasi kehamilannya ya. Atau pada kasus-kasus kehamilan yang tidak berkembang seperti blighted ovum, kematian mudiga atau kematian janin. Jadi janinnya itu sudah tidak berkembang atau mati di dalam. Itu juga kita lakukan terminasi kehamilan. Ya. Jadi sebenarnya berdasarkan medis ini sudah jelas ya sebenarnya ya. Tadi salah satunya adalah untuk menyelamatkan ibunya ya. Iya. Kan memang tidak ada kehidupan di janinnya betul. itu sendiri kan. Iya. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai konteksnya free sex ya, banyak orang kan mencari aborsi ini sebagai mungkin jalan pintas ya gitu artinya. Nah ini dampak kedepannya mungkin mereka nggak sadari juga ya, bahwa ini tadi bisa bikin orang ada risiko ya. Mungkin dalam pengerjaannya sendiri apabila bukan oleh tenaga medis profesional, infeksi, pendarahan, bahkan mungkin hal yang fatal bisa terjadi ya. Iya, kematian. Iya. Nah ini bagi para pemirsa mungkin yang belum tahu juga bahwa sekarang untuk mencegah hal tersebut
juga ada yang disebut alat kontrasepsi. Mm. Ini terlepas dari segala macam isunya atau percakapan mengenai bidang undang-undang atau hukumnya, ini kita bicara soal medisnya atau legalnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi maksud secara medis untuk pembagian atau dibolehkannya ada alat kontrasepsi bagi usia yang mungkin masih remaja? Ya, jadi kontrasepsi sesuai dengan sebutannya kontrasepsi ya, jadi pencegahan kehamilan. Intinya kontrasepsi itu macam-macam sih sebetulnya alat-alat kontrasepsi ya, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Nah untuk remaja sebetulnya peraturan pemerintah yang baru tuh kalau nggak salah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ya, itu tentang bukan penyediaan kontrasepsi tapi pelayanan kontrasepsi untuk para remaja. Nah itu sebetulnya pemerintah bermaksud untuk para remaja yang sudah menikah sebetulnya, bukan untuk remaja yang belum menikah. Jadi tidak ada maksud untuk mendorong terjadinya ke arah free sex di antara remaja, sebetulnya bukan itu maksudnya. Tapi mendorong ke arah pencegahan kehamilan usia dini bagi para suami istri ya, kan berarti para remaja ini kalau menikah jadi suami istri yang sah sebetulnya ya, yang sudah menikah, supaya di usia muda tidak terjadi kehamilan usia dini ini yang dampaknya ya banyak macam-macam yang tadi sudah kita bahas itu. Tujuannya ke arah sana sebetulnya penyediaan kontrasepsi ini. Nah, jadi memang banyak orang yang mungkin tidak tahu mengenai latar belakangnya dan juga tidak baca secara lengkap ya mengenai undang-undang ini sendiri. Nah ini memang banyak juga karena sebenarnya di beberapa tempat itu cukup umum sih. Menikah di usia yang sebenarnya sangat amat muda. Sampai saya sendiri kadang-kadang kaget juga lihat anaknya sama orang tuanya. Saya bilang ini hamil umur berapa ya gitu ya. Nah tadi kalau kita bicara mengenai konsekuensi medis ya, itu tadi juga tadi mengenai risiko penyakit ataupun risiko kelainan pada janin yang mungkin timbul karena ya mungkin pernikahan di usia muda yang mungkin tidak direncanakan pastinya ya. Ya kadang juga ada memang yang sengaja tahu memang menikah di usia muda tapi tidak mengetahui konsekuensi jangka panjangnya. Nah kita sekarang balik lagi mengenai free sex ya. Mengenai free sex ini kan orang kan sering mengingatkannya tentunya saja dengan suatu tradisi, budaya ketimuran ataupun agama ya. Tapi secara medisnya free sex ini orang yang punya komplikasi atau penyakit tadi yang disebut tadi itu cukup sering dokter temukan misalnya. Jadi maksudnya itu bukan suatu hal yang orang pikir itu karena dokter aja nakut-nakutin kamu tuh gitu ya. Cukup banyak ya. Kehamilan-kehamilan remaja itu biasanya remaja hamil dibawa oleh ibunya ya. Ya kadang calon suami bisa ikut bisa enggak ya, tapi biasanya ibunya duluan tuh yang mendatangi dokter ya ketika terjadinya kehamilan. Biasanya sih kalau sudah datang ke saya tuh mereka berniat untuk meneruskan kehamilan. Meneruskan. Ya melanjutkannya ya, terlepas dari apapun resikonya. Ya biasanya kan remaja-remaja ini tentunya dikasih edukasi juga, jadi selama proses kehamilan itu mereka diedukasi agar siap menjadi seorang ibu tentunya. Ya baik secara mental maupun pengetahuannya juga di bagaimana merawat bayi segala macam itu kita edukasi juga. Jadi cukup sering Dokter Vito. Nah ini yang perlu kita highlight adalah ketika kita menemukan kasus seperti ini ya mungkin orangnya sendiri atau mungkin remaja itu sendiri atau mungkin perempuannya mungkin pasti bingung atau mungkin dia galau ya, kadang-kadang dia membuat keputusan yang mungkin malah lebih membahayakan lagi kan. Tadi contohnya misalkan dia tahu mungkin kayaknya nggak boleh begini nih gitu misalnya, dia bilang begitu lalu ternyata dia malah memutuskan aborsi lalu tidak mau ketahuan jadi akhirnya ke tempat yang tidak profesional secara medis. Nah ini malah mengakibatkan masalah makin menumpuk. Ya tadi kalau gitu memang sebenarnya kalau memang sudah tahu ini ternyata ada konsekuensi kehamilan setelah free sex, lebih baik memang ya sudah konsultasi aja. Ini gimana nih supaya sama-sama sehat ya, bagaimana ibunya juga tidak mendapat banyak masalah di kemudian hari. Itu mungkin langkah yang bijaksana kalau menurut saya tadi ya. Iya betul. Karena itu sekali lagi pentingnya edukasi tadi ya. Anak-anak ini kan banyak yang tidak mengerti sebetulnya. Dia tidak tahu karena itu dunia yang baru sebetulnya untuk mereka. Dari anak beranjak ke usia remaja dan segala hal yang datang dengan itu, kehamilan yang bisa terjadi setiap saat bisa. Kalau mereka melakukan hubungan itu yang harus diedukasi. Jadi kalau nggak mau kena kehamilan usia dini ya jangan berhubungan atau berhubungan dengan kontrasepsi yang sebetulnya ya kalau mereka belum menikah ya konsekuensinya juga banyak ya. Pandangan masyarakat kita ini masih hidup di timur nih masalahnya, norma-normanya lebih ketat daripada di dunia barat sana. Kalau di dunia barat sana kan kontrasepsi ini sebetulnya sudah umum di kalangan remaja dan mereka juga rata-rata sudah melakukan free sex sejak usia remaja juga. Tapi mereka sudah paham betul tuh remaja-remaja di sana bagaimana cara pakai kondom, bagaimana cara pakai pil KB, sehingga mereka bisa mencegah kehamilan usia dini.
Nah tadi bicara mengenai kondom dan juga pil KB ya. Heeh. Saya punya pengalaman yang lucu dan unik ya, suatu tempat ketika saya dulu dokter umum. Mhm. Ada waktu itu pasien yang bilang gini, "Dok, saya mau pasang kontrasepsi." Mhm. Lalu saya bilang, "Pasang apa?" Terus dia bilang, "Karena agama saya melarang pasang kontrasepsi. Oh. Jadi saya mau pasang kontrasepsi alami," katanya. Kontrasepsi alami ya. Nah, Iya, kita iya. ngomong mengenai kontrasepsi. Sebenarnya jenis kontrasepsi apa aja sih yang memang menjadi opsi ya? Mhm, mhm. Ya. Yang paling mudah itu kontrasepsi alami tadi ya, seperti yang dokter bilang. Itu bukan Itu dipasang dong, diatur. iya, iya, betul. Kontrasepsi alami itu sebetulnya kondom. Kondom dan mengatur masa subur, ya. Atau gabungan dua ini. Ya, itu kontrasepsi yang aman dan nyaman sebetulnya. Ya, setiap saat mau hubungan ya tinggal dipakai. Dan diatur tuh masa subur, gabungan dari itu tuh ya. Tapi kondom itu kalau secara disiplin dipakai, itu sebetulnya merupakan kontrasepsi yang cukup efektif ya. Nah, yang berikutnya kalau kondom nggak bisa misalnya ya agak sulit ya untuk mengakses kondom atau ada keluhan dari pasangan, salah satu pasangan, ya kita bisa beralih ke pil KB ya. Pil KB, suntikan KB, atau implan juga bisa ya. Dan kalau pasangan sudah pasti tidak mau hamil, ada juga yang memilih untuk childless ya. Kan ada tuh pasangan-pasangan yang Ya. memilih childless, tidak punya anak, nggak mau punya anak ya. Itu mereka bisa memilih KB steril, kontrasepsi mantap namanya, tubektomi maupun vasektomi. Ya, Mhm. nah ini kalau misalkan mereka melakukan tadi ada juga kebalikannya kalau kita bicara soal childless, ini Mhm. sebenarnya yang kita bicarakan misalkan malah kebalikannya orang mau yang free sex kan. Iya. Nah dia biasanya dia membenarkan bahwa tenang aja free sex nggak apa-apa kok. Ini kita udah atur nih, kan kamu kapan Heeh. ininya mensnya misalnya gitu ya. Iya, Nah ini iya. coba mungkin risikonya gimana kalau orang dengan itu aja mengatur waktu tanggalan aja gitu. Mhm. Kalau dengan mengatur jadwal masa subur itu sebetulnya bisa juga dipakai ya. Tetapi catatannya siklus haid itu harus teratur. Hmm. Kan banyak juga para perempuan yang siklus haidnya tidak teratur. Misalnya pasien-pasien dengan ketidakseimbangan hormonal Hmm. atau penyakit-penyakit PCOS misalnya, di mana bisa mens itu 2-3 bulan sekali, ya tidak setiap bulan, tidak siklik. Nah itu masa suburnya nggak bisa dihitung, nggak ketahuan jadinya. Nah itu kecolongannya bisa. Maksudnya nggak mau hamil bisa jadi hamil gitu maksudnya. Ya, Iya. baik dokter, ini tadi dari segala macam kontrasepsi ini kembali lagi tujuannya sebenarnya edukasi ini atau informasi ini diberikan supaya ini memberikan perlindungan atau pencegahan untuk kesehatan. Tentu saja kita tahu bahwa memang tentu saja bahwa seks adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan untuk pasangan suami istri dan tentunya ini juga ada dengan tujuan sehingga janin atau kelahiran bayi ini tentunya juga menggenapi tujuan yang mulia dari Tuhan juga. Terima kasih Dr. Iya, Caroline sama-sama, untuk Dr. segala Vito. informasinya. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa di episode Shalom Dok berikutnya.